Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala mudhakkiran bidzalik, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak diri khatib sendiri dan khatib mengajak kepada kita semua, mari kita selalu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa merupakan perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Bertakwa merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, dan bertakwa merupakan perintah Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian segala puji kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang banyak Allah berikan kepada kita. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga tak satu pun manusia yang dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan di antara dari sekian banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka ada suatu nikmat yang sangat agung, nikmat yang betul-betul subhanallah akan datang kepada kita, yang insya Allah mudahan Allah pertemukan kita dengan kenikmatan ini, yaitu Allah menyediakan untuk kita hamba-hambanya yang beriman suatu waktu yang dimana waktu tersebut memiliki banyak keutamaan, yang dimana waktu tersebut memiliki banyak keistimewaan, dan waktu tersebut adalah bulan Ramadan. Faya ayyuhal muslimun, faya ma'asyaral muslimin, sungguh akan datang kepada kita bulan Ramadan, bulan yang memiliki banyak keistimewaan, bulan yang memiliki banyak keutamaan. Maka dari itu, mari kita persiapkan diri kita, kita persiapkan amalan-amalan kita pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu yang sangat-sangat terbaik untuk kita beramal. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang betul harus kita maksimalkan. Inilah waktu yang tidak mengapa kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai hamba Allah lebih bersemangat di waktu ini. Bukan berarti kita hanya bersemangat beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja, namun tidak mengapa kita lebih bersemangat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi adalah seorang yang paling dermawan, orang yang paling bersemangat beribadah kepada Allah. Namun apabila memasuki bulan Ramadan,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan, lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Maka seorang Muslim tidak mengapa apabila memasuki bulan Ramadan, dirinya untuk bertambah dan lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh akan datang kepada kita bulan Ramadan, tamu yang sangat mulia. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin menyambut dengan penuh kegembiraan. Kita persiapkan diri kita untuk memperbanyak amal-amal soleh. Kita sambut Ramadan dengan penuh persiapan. Kita persiapkan diri kita untuk beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga kita sambut Ramadan dengan penuh harapan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan puasa sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kita mohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara ciri keimanan seorang hamba yang apabila dia telah merasakan manisnya iman di dalam hatinya, mereka akan bergembira akan kedatangan bulan Ramadan. Mereka sangat senang akan kedatangan bulan Ramadan. Ibarat dia akan menunggu suatu atau tamu yang spesial, maka dia persiapkan segalanya untuk menyambut tamu tersebut. Begitu juga hendaknya kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa kita harus bergembira akan kedatangan bulan Ramadan? Kenapa kita harus bahagia akan kedatangan bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah kita bergembira akan datangnya bulan Ramadan karena bulan Ramadan merupakan bulan yang banyak keutamaan yang Allah berikan. Bulan Ramadan Allah berikan keberkahan, Allah bukakan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Nabi. Bagaimana bulan Ramadan tersebut? Syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iqtaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dan pada bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pada bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Dan para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih menggembirakan lagi, wa fihi, dan pada Ramadan tersebut terdapat lailatun khairum min alfi syahr. Terdapat suatu malam, terdapat sebuah malam yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan lebih baik daripada 1000 malam, namun Nabi mengatakan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi melanjutkan, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, barang siapa yang terhalangi mendapatkan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, sungguh mereka terhalangi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita harus bergembira akan kedatangan bulan Ramadan. Hadis ini adalah kabar gembira bagi hamba Allah yang soleh dengan datangnya waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang terbaik bagi seorang hamba.
Bahkan ini bukan hanya sekedar kabar gembira, akan tetapi maknanya adalah kita bergembira dengan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh. Bahkan di bulan Ramadan, Nabi SAW mengatakan di bulan Ramadan tersebut ampunan Allah begitu luas. Nabi mengatakan, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, man qama Ramadan, barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih, sholat witir di bulan Ramadan, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Bahkan Nabi juga mengatakan, man qama lailatul qadar, barang siapa yang mendirikan malam lailatul qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya. Subhanallah, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, bagaimana mungkin seorang muslim, seorang mukmin yang soleh tidak berbahagia akan kedatangan bulan Ramadan? Bagaimana mungkin seorang muslim tidak bahagia akan dibukakan pintu-pintu surga? Bagaimana mungkin seorang muslim tidak berbahagia akan ditutupnya pintu-pintu neraka? Dan bagaimana seorang muslim tidak berbahagia bahwa di bulan Ramadan tersebut terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang muslim seharusnya tidak lalai terhadap waktu-waktu ini. Seorang muslim seharusnya tidak menyia-nyiakan waktu yang istimewa ini. Dan seharusnya seorang muslim berlomba-lomba, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan hendaknya dengan yang demikian itu, dengan kebaikan-kebaikan beramal soleh di bulan Ramadan, kita berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba lalai, berlomba-lomba dalam kelalaian, berlomba-lomba dalam kemaksiatan, berlomba-lomba tidur pada bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang merugi di bulan Ramadan. Kenapa kita dikatakan merugi? Karena kita sudah tahu bulan Ramadan banyak keutamaan. Bulan Ramadan penuh ampunan Allah. Bulan Ramadan bulan keberkahan. Namun kita tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Kenapa kita dikatakan merugi? Kita sudah tahu bulan Ramadan penuh ampunan Allah, namun kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang celaka. Bahkan di dalam sebuah hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di atas mimbar berkata, amin, amin, amin 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, ma kunta tasna hada ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah engkau seperti ini? Sebelumnya kamu tidak pernah melakukan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala li Jibril, Jibril berkata kepadaku, ragima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Faqultu amin. Wahai Rasulullah, kenapa kamu mengucapkan amin 3 kali? Nabi menjawab, telah berkata kepadaku Jibril, bahwasanya beliau mengatakan, sungguh sangat merugi seorang hamba yang apabila dia masuk pada bulan Ramadan lalu dia tidak diampuni dosa-dosanya. Lalu Nabi mengaminkan, subhanallah.
Dikatakan oleh malaikat Jibril, sungguh sangat merugi seorang hamba yang apabila masuk Ramadan, yang apabila berjumpa dengan bulan Ramadan, namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mereka lah hamba-hamba yang merugi. Nabi mengatakan amin 3 kali. Subhanallah, sungguh aneh. Ketika ampunan Allah terbuka begitu luasnya, namun kita tidak diampuni. Bulan banyak keutamaan, bulan yang diberkahi, namun kita tidak mendapatkan keutamaan dan keberkahan tersebut. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya di bulan Ramadan ada orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari hal-hal seperti ini. Artinya, jangan sampai Ramadan berlalu namun kita tidak mendapatkan ampunan dan keutamaan dari bulan Ramadan tersebut. Nas'alullah taala as-salama wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bulan Ramadan bulan yang istimewa. Itu untuk mereka yang mengistimewakan bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Itu bagi mereka-mereka yang mengagungkan bulan Ramadan. Dan kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Itu bagi mereka yang mengistimewakan bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nas'alullah ta'ala al-hidayah wa taufiq lana wal jami'il muslimin. Wa nas'alullah ta'ala ay yaghfir lana khatayana. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.